harus diperhatikan, jika dokumen yang disubmit tidak ada tanda tangan dari kalian, maka dokumen kalian ini langsung akan di blacklist atau tidak sesuai dengan prosedur. Untuk application submission, baik Embassy Track atau University Track, kalian bisa lihat masing-masing di webnya. Kemudian untuk important notes regarding application submission, jadi setiap embassy mempunyai peraturan masing-masing, jadi kalian bisa lihat lagi di webnya. Kemudian untuk yang lewat University Tracks, kemudian mau mendapatkan dokumen seperti portfolio, kalian bisa mendapatkannya itu langsung ke universitasnya. Dan kemudian untuk application documents itu harus sesuai dengan checklistan kalian. Jangan sampai kalian checklist tapi dokumennya nggak ada. Jangan sampai kayak gitu ya. Kemudian semua dokumen harus disubmitted ke A4 size-nya. Jadi kalau misalkan kalian dokumennya lebih kecil, bisa ditaruh di tengah-tengah A4 size paper-nya gitu. Tapi kalau misalkan dokumen kalian lebih dari A4, bisa diperkecil dokumennya ke dalam size A4. Dan kemudian tolong numberi dan labeli semua dokumen di atas sebelah kanan kayak gini, transkrip kan. Untuk tahap selection, baik Embassy Track dan University Track, ini menurut aku tidak ada perubahan, sama seperti lainnya. Kalau Embassy Track kan di interview melalui Embassy Track, dan University Track langsung di interview melalui University Track. Untuk seleksi time lainnya, kalian bisa lihat sendiri dan baca dengan detail ketika kalian mendownload form ini, baik lewat Study in Korea ataupun webnya kedutaan. Dan kemudian dari application screening and evaluations akan dilihat dari transcript language, proficiency, kemudian application, personal statement, study plan, recommendation letter, awards, and other certificates, published research papers, dan lainnya. Untuk mereka yang memberikan level topik 3 akan diberikan nilai 10% dari total nilai keseluruhan, dan 5% untuk mereka yang kakek buyutnya gitu adalah seorang veteran Korea. Nah, kemudian jika di first round ada orang-orang yang mendapatkan nilai yang sama, maka akan dilihat overseas Koreans kah, atau misalkan datang dari keluarga yang tidak mampu kah, atau misalkan apakah mereka apply for Natural Science and Engineering Department in the Regional University. Nah, dari situ mereka akan memilih yang mana yang akan lebih baik untuk masuk ke second round. Tetapi jika second round misalkan University Track gitu mempunyai nilai yang sama, maka akan dilihat apakah mereka melampirkan topik level 3 ataupun overseas Koreans ataupun datang dari keluarga tidak mampu dan memiliki valid English proficiency certificate seperti TOEFL, TOEIC, IELTS, dan lainnya. Dan di tahun ini barang siapa yang melampirkan sertifikat topik dan Inggris tapi yang valid, mereka akan diberikan nilai tambahan sesuai dengan skor akhir di topik atau TOEFL, TOEIC, IELTS mereka. Nah, kemudian untuk medical assessment itu sendiri kan nanti di second round, jadi kalian bisa lihat-lihat lagi, dicermati dengan baik-baik kalau misalkan kalian emang masuk ke second round. Dan untuk scholarship information yang udah aku bilang ya, yang 2-3 tahun dan sekarang bisa sampai 6 tahun untuk di beberapa majors. Dan untuk benefits itu masih sama, tidak ada perubahan gitu ya. Kalian mendapatkan uang, kemudian tiket pesawat dan lain-lainnya. Important notes regarding scholarship benefits kalian juga bisa baca sendiri. Kemudian untuk contact information kalian bisa langsung menghubungi email di kgspnied@korea.kr. Learning Korean, Korean Portal, Ministry of Foreign Affairs, semuanya udah ada email yang tertera. Kemudian untuk application checklist, nah masih sama ya seperti yang kemarin, cuman ada beberapa perubahan sedikit aja. Tapi kalian bisa masih melihat video aku yang sebelumnya karena sepertinya memang perubahannya itu sangat sedikit sekali. Kalian bisa langsung men-checklist dari yang nomor 7 ya, Certificate Graduation Diploma or Respected Graduation. Nah, kemudian yang udah aku bilang untuk topik ataupun sertifikat bahasa kayak TOEIC, IELTS itu tidak perlu dinotariskan. Nah, kemudian kalau embassy itu kan minta 3 kali
fotokopi ya, berarti 3 kali fotokopi kalian harus lampirkan. Oh ya, di sini sekarang cuman ada single recommendation letter, jadi kalian tidak perlu 2 rekomendasi, hanya cukup 1. Nah, untuk yang form 1 ini sendiri kalian bisa lihat nggak ada perubahan drastis ya. Nah, untuk high school grades ini kalian bisa lihat ya, skor persentilnya udah per 100. Terus juga kumulatif GPA-nya juga udah per 100. Jadi kalian tidak harus lihat di tabel bawah. Kemudian jangan lupa untuk tanda tangan ya, ada application name-nya juga ada tanda tangan, karena tanda tangan ini juga mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Kemudian untuk personal statement-nya masih sama yang kemarin, dan signature selalu ada. Kemudian study plan, before after going to Korea, and future plan juga masih ada, sama aja. Nah, kemudian untuk di sini ada yang namanya persetujuan, kalian bisa baca sendiri, itu yang harus kalian tepati ketika kalian mendapatkan beasiswa ini. Nah, di sini aku tidak jelaskan secara mendetail, kalian bisa baca sendiri ketika kalian mendownload formnya. Kemudian di form 6 personal medical statement, ya itulah ya. Di sini juga ada kontak-kontak yang bisa kalian hubungi, ini kontak embassy dari berbagai negara, kalian bisa cari yang Indonesianya. Nah, ini Embassy of Republic Korea in Indonesia ya. Kalian bisa email ke sana kalau kalian nanti ada pertanyaan yang terkait. Dan di sini juga Kentucky of University Embassy Track. Ya, ini universitasnya, kalian bisa kalau misalkan ada terkait pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan. Semoga informasi ini membantu kalian untuk mendaftarkan GKS di tahun ini. Jangan patah semangat dan terus berusaha. Annyeong, 여러분.